Shalom saudaraku yang diberkati Tuhan. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah sumber pengetahuan dan hikmat bagi kami. Nyatakanlah kehendak-Mu lewat perenungan firman Tuhan di saat ini. Sehingga kami semakin memahami, semakin mengerti, semakin mencintai firman-Mu di tengah-tengah perbuatan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu saat ini. Amin. Saat ini kita akan membaca Injil Markus pasal yang ke-6, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-29. Sekali lagi, Injil Markus pasal 6, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-29 tentang Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua yang di saat ini berada dalam judul perenungan Hindarilah Dendam. Di bawah subjudul ketika kebencian mengalahkan kebenaran, ketika hati nurani terbelenggu dengan dendam. Saudaraku yang mengasihi Tuhan, mari saat ini kita melihat Injil Markus ini dalam sebuah narasi atau kisah yang dibahasakan, dituturkan bagi kita agar kita bisa memahami pesan apa yang harus dilakukan dalam kehidupan kita. Berbicara tentang narasi, maka itu berarti kita akan melihat tokoh dan karakter yang ada di dalam kisah ini. Pertama adalah Yesus. Dikisahkan bahwa kehadiran Yesus dengan segala mujizatnya dari pasal 1 sampai 5, serta yang memanggil dan mengutus murid-muridnya serta memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat pada ayatnya yang ke-7 pasal 6 ini.
Dengan kuasa itu kemudian para murid mengusir banyak setan dan mengoles orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka sebagaimana dikatakan di ayat yang ke-13. Hal inilah yang membuat gempar serta kemudian memunculkan asumsi baik bagi Herodes dan banyak orang bahwa Yesus adalah reinkarnasi dari Yohanes Pembaptis, dan sebagian meyakini bahwa Yesus adalah Elia serta nabi yang dahulu. Kita bisa membuka dalam teks ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Tokoh yang kedua adalah Herodes. Diceritakan bahwa dia adalah seorang raja, anak dari Herodes Agung, yang menjadi raja seperempat wilayah di Galilea dan Perea. Dialah yang menangkap dan kemudian membelenggu Yohanes Pembaptis karena menegurnya dengan cap tidak halal terhadap Herodes yang menikahi istri dari saudaranya sendiri. Kita bisa melihat itu dalam ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Herodes ini juga sebenarnya adalah orang yang segan. Dalam bahasa Yunaninya epobeito, dari kata phobeo yang diartikan takut. Dalam hal ini berarti menghormati, segan terhadap. Dalam hal ini segan menghormati Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis benar dan suci yang kemudian menyebabkan hati Herodes selalu terombang-ambing. Kita bisa melihat ini di ayat yang ke-20. Karena situasi inilah, maka akhirnya Herodes terpaksa harus membunuh Yohanes Pembaptis dengan cara memenggal kepalanya. Tindakan ini dilakukan karena ia tidak dapat menggagalkan sumpahnya atau janjinya kepada anak tirinya, yaitu Salome, yang telah menari baginya pada saat hari ulang tahunnya di hadapan pembesar dan perwira-perwira serta orang-orang terkemuka di Galilea. Ayat yang ke-22 dan juga ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Salome adalah anak dari Herodias dan Filipus atau Herodes Filipus, yang mengikuti kehendak ibunya untuk menari di depan para tamu Herodes yang tidak pantas dilakukan oleh anak putri seorang pembesar. Tokoh yang ketiga adalah Herodias. Dia adalah istri sang Herodes Antipas ini, dengan perkawinan yang tidak wajar karena ia adalah istri dari saudaranya Herodes Antipas, yaitu Herodes Filipus. Yang karena perkawinan ini Herodias ditegur oleh Yohanes Pembaptis, sama seperti teguran kepada Herodes. Tetapi yang membedakan antara keduanya dikatakan dalam narasi ini pada ayat ke-19 bahwa Herodias menaruh dendam. Bahasa Yunaninya, ungkapan kata Yunaninya adalah eneken, dari kata eneko, menaruh dendam. Dan kemudian bermaksud membunuh Yohanes Pembaptis. Karena dendamnya itu maka ia mendapatkan momentum kesempatan pada suatu pesta yang diselenggarakan suaminya dengan mengorbankan anaknya Salome untuk mencapai tujuannya dengan meminta kepala Yohanes Pembaptis. Kita bisa memeriksa ini dalam teks ayat yang ke-24. Tokoh yang keempat adalah Yohanes Pembaptis. Tokoh yang hadir dengan karakter yang kuat sebagai seseorang yang benar. Dan karena kebenaran yang ia kerjakan, maka ia yang menegur Herodes bersama istrinya melakukan hal yang tidak pantas dalam pernikahan mereka. Yohanes Pembaptis membahasakannya dalam ayat ke-18 dengan ungkapan tidak halal. Ungkapan Yunaninya exestin, dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak boleh. Dan hal ini, yaitu teguran, dilakukan Yohanes berulang-ulang. Dalam artian tidak hanya sekali. Karena teks aslinya menggunakan ungkapan kata elegen dari kata lego, berkali-kali berkata. Dengan demikian kita dapat memahami bahwa mengapa sampai Herodias begitu mendendam serta ingin membunuh Yohanes Pembaptis. Tokoh yang terakhir adalah Salome, anak dari Herodias, anak tirinya Herodes, yang menjadi aktor penting bagi mamanya dalam memuluskan dendam kesumatnya kepada Yohanes Pembaptis. Diceritakan bahwa ia adalah seorang yang menari pada pesta hari ulang tahun ayah tirinya, itu Herodes, dan yang menyukakan hati Herodes. Ungkapan Yunaninya eresen, dari kata aresko, berusaha untuk menyenangkan. Dan karenanya ia dijanjikan dengan sumpah bahwa minta apa saja maka akan diberikan sekalipun itu setengah dari kerajaannya. Maka situasi sumpah sang raja yang diucapkan di hadapan banyak orang itu yang membawa kematian bagi Yohanes Pembaptis. Karena permintaan dari Salome yang dimanfaatkan oleh ibunya dengan meminta kepala dari Yohanes Pembaptis di atas talam, akhirnya terwujud sebagaimana ungkapan ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Sekarang saudara-saudara, pesan apa bagi kita sehubungan dengan kisah ini dalam penghayatan dan pemaknaan kita di Minggu Sengsara Tuhan Yesus Kristus?
di minggu yang keempat ini. Pertama, melalui Yesus kita belajar dari kisah ini bahwa kehadiran Yesus memberikan dampak yang luar biasa bagi orang lain atau banyak orang dengan berbagai mujizat dan kesembuhan yang dialami oleh banyak orang. Karenanya kita pun yang adalah anak-anaknya harus menyadari bahwa kehadiran kita harus memberikan dampak yang luar biasa. Kita harus membawa perubahan bagi orang lain. Melalui Herodes, kita semua diingatkan. Pertama, untuk tidak menjadi pribadi bahkan pemimpin yang pelin-pelan, yang ragu-ragu atau terombang-ambing karena akan berakibat tidak baik dalam kehidupan kita. Lihatlah bagaimana terombang-ambingnya Herodes antara kekagumannya, rasa segannya kepada Yohanes Pembaptis dengan ajarannya, tetapi di sisi yang lain ia tidak dapat melepaskan begitu saja nikmatnya kekuasaan serta kenikmatan yang ia miliki dalam dosa dunia. Kita harus belajar dan berani mengambil sikap untuk mau dan mampu melepaskan sesuatu yang tidak pantas, tidak layak, sesuatu yang disebabkan oleh dosa dalam kehidupan kita, dan berani untuk melakukan kebenaran. Karena sekarang kita sadari bahwa kebenaran seringkali dibungkam dengan berbagai macam cara. Baik dengan jabatan, kekayaan, bahkan kepalsuan cinta. Dari Herodes, kita belajar jangan sembarangan berucap. Apalagi kemudian ucapan kita menjadi janji atau sumpah bagi orang lain. Dan lebih parah lagi, ketika hal itu diucapkan pada saat kita ada dalam pengaruh-pengaruh yang lain. Dalam teks ini kita melihat bahwa Herodes pasti ada dalam pengaruh alkohol karena dia sedang berpesta. Ingat, jangan pernah berjanji atau bersumpah kalau engkau tidak mampu menepatinya, engkau tidak mampu melakukannya. Seperti janji sumpah seorang yang pada masa-masa pacaran. Saya berjanji, saya bersumpah, hanya engkau yang kusayangi, tiada yang lain. Saya tidak dapat hidup tanpamu. Saya akan mati kalau engkau meninggalkan saya. Kata-kata ini seringkali kita dengarkan. Nyatanya terkadang dia yang berjanji, dia yang mengingkari, dia juga yang meninggalkan kita. Apakah tanpa kita? Ternyata. Apakah tanpa kita kemudian dia mati? Ternyata tidak, saudara-saudara. Malahan terkadang dia sudah 2 kali menikah. Kita yang ditinggalkan malahan masih jomblo sampai sekarang. Jangan berjanji bersumpah jika itu nantinya akan membahayakan dirimu sendiri. Apalagi jika sumpah janjimu membahayakan keselamatan orang lain. Dari Herodes juga kita belajar untuk jangan membelenggu firman Tuhan yang kita dengar. Atau dengan kata lain, kita hanya mendengar firman tanpa melakukannya. Jangan hanya mau firman yang menyenangkan telinga kita. Tapi saat firman mengajar hati kita, maka kita katakan, nantilah, jangan. Jadilah seperti Yohanes Pembaptis, yang walaupun terbelenggu di penjara tapi terus memperkatakan kebenaran firman. Menegur, mengingatkan yang berjalan dan bertindak dalam dosa. Sekali lagi, Yohanes menegur, mengingatkan yang berjalan dan bertindak dalam dosa. Orang-orang yang berjalan dan bertindak di dalam dosa. Dan ini bukan hanya dilakukan sekali, tapi berulang-ulang. Dengan kata lain, kita harus berani terus-menerus memperkatakan kebenaran serta mengingatkan dosa orang lain, sambil tentu dalam konteks ini kita juga harus melihat diri kita sebelum menegur orang lain dalam dosa. Jangan sampai apa yang kita ingatkan, kita juga masih sering melakukannya. Ingat kata firman, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui, sebagaimana ungkapan Matius 7 ayat yang ketiga. Kita harus benar seperti Yohanes Pembaptis, sehingga tidak ada kegentaran untuk menegur orang yang tidak benar. Melalui Herodias dalam kisah ini, kita diingatkan untuk bisa menerima kritikan atau masukan dari orang lain. Terlebih jika hal itu untuk membuat kita menjadi lebih baik dan menjadi benar. Jangan pernah terpikir bahwa masukan, kritikan orang lain kepada kita itu sebagai suatu upaya mereka untuk membenci atau menjatuhkan kita. Sehingga kemudian muncul amarah yang kemudian terakumulasi menjadi dendam membara.
yang kemudian membuat kita akhirnya mencoba menghancurkan orang lain atau bahkan membunuh orang lain, baik secara fisik maupun pembunuhan karakter seseorang dalam kehidupannya. Melalui Herodias, kita diingatkan, jangan memanfaatkan apapun untuk tujuan atau kepentinganmu yang tidak benar. Sebagaimana Herodias memanfaatkan anaknya serta suaminya untuk mencapai tujuan dan kepentingan dendamnya kepada Yohanes Pembaptis. Ingat, kalau suamimu, kalau ayahmu yang menjadi pejabat, jangan engkau ikut-ikutan menjadi pejabat. Apalagi sampai segala sesuatu urusan di kantor engkau campuri. Atau terkadang menjual nama suami atau ayahmu. Kalau pasanganmu yang pelayan, jangan kemudian engkau terlihat lebih dominan dalam segala pengaturan dalam pelayanan. Sampai-sampai uang persembahanmu kau yang pegang dan kelola. Jangan. Dan melalui Salome kita belajar untuk tidak melakukan hal yang tidak benar. Jangan melibatkan diri dengan dosa. Jangan berkonspirasi dengan kejahatan. Berani menolak jika yang ditawarkan itu adalah jahat di mata Tuhan. Sekali lagi, berani menolak jika yang ditawarkan itu adalah jahat di mata Tuhan. Kehadiran Salome dalam cerita ini merupakan puncak dari keinginan Herodias untuk menyingkirkan Yohanes Pembaptis. Suatu kejahatan yang dilakukan bersama oleh orang-orang yang tahu aturan atau ketetapan, tapi menutupinya dengan cara seolah-olah mereka adalah yang paling benar. Dan Yohanes Pembaptis adalah pihak yang salah. Sekalipun sesungguhnya Yohanes Pembaptis adalah orang yang benar. Selamat melakukan firman. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan di saat ini. Kami sungguh diingatkan. Dan kiranya apa yang menjadi peringatan-peringatan, ajakan sekaligus motivasi firman bagi kami saat ini akan membawa kami hidup di dalam firman. Karena ada janji firman-Mu. Setiap orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, apa saja yang ia buat pasti berhasil. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, firman yang hidup. Amin.